Aksi Haice yang mengunggah chat pribadi Fujianti Utami dengan Abdul, mantan karyawannya, ke sosial media membuat Fuji dan Haji Faisal pun meradang hingga sakit hati. Pihak Haji Faisal tidak menyangka akan hal tersebut, akan meneruskannya dengan menyiapkan alat bukti yang cukup untuk kemudian dilaporkan ke polisi. Mendengar langkah hukum tersebut, Haice pun kabarnya buru-buru menghapus postingannya di sosial media. Lantas, apa kata Haji Faisal melihat aksi Haice yang menghapus postingan tersebut? Benarkah Haice pun takut dipolisikan? Padahal sebelumnya Haice mengaku tidak takut dengan aksinya tersebut. Melalui kuasa hukumnya Sandi Arifin, pihak Fuji pun sebelumnya mengaku akan memproses secara hukum pihak yang mengunggah chat pribadi Fuji dengan mantan karyawannya. Benarkah langkah itu pun ditempuh karena Fuji merasa sangat dirugikan? Dan seperti apa Fuji yang mengungkap sosok mantan karyawannya yang tiba-tiba menghilang usai menerima gaji terakhir? Sementara itu, Dodi Sudrajat yang sempat menjadi seteru Haji Faisal sebelumnya menanggapi perseteruan antara Fujianti Utami dengan mantan karyawannya. Benarkah kini Dodi pun justru berada di pihak Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Merasa gerah dan tidak menerima perlakuan penyebar chat pribadinya dengan Abdul selaku mantan karyawannya, Fuji pun berniat membawa kasus ini ke ranah hukum. Mengetahui hal tersebut, Haji Faisal pun naik pitam dengan aksi penyebar chat putrinya itu ke publik yang diduga dilakukan oleh Haice. Bahkan, Haji Faisal pun mengaku sakit hati dengan perlakuan Haice karena tidak ada hubungannya dengan Fuji. Namun, pihak Haice sebelumnya mengaku jika ia memposting chat tersebut karena merasa kasihan dengan Abdul yang sudah dihardik oleh Fuji dengan kata-kata kasar. Oh, tetap kalau umpamanya ada dalil hukumnya, saya sudah pasti mangkah. Oh, berarti tetap mantap ya walaupun... Kalau seandainya ada peluang, ya, kan kita sedang mempelajari. Kalau seandainya ada peluang, ya tetaplah. Hal itu kan kalau urusan privasi orang kita nggak boleh ngangkat, nggak boleh, itu melanggar hukum. Tapi orangnya siapa? Kan yang persoalan kan di situ. Intinya saya setiap dapat postingan selalu saya kirim ke pihak lawyer saya. Pihak lawyer. Dan lawyer saya mempelajari. Oh, mempelajari lagi. Ya, mempelajari. Soalnya kemarin kan sudah berkonsultasi dengan pihak hukum dan sekarang dalam rangka prosesnya mengumpulkan bukti. Berarti untuk diserahkan ke kepolisian sendiri. Ya, kalau sudah mencukupi. Tapi kalau sudah mencukupi. Sejauh ini belum ada, tapi sungguh pun demikian tadi saya ada dapat lagi, saya kirim juga. Oh, kirim lagi. Dan tentu itu pihak lawyer yang akan menentukan. Berarti termasuk bukti-bukti chat yang dia sebar-sebarkan kayak gitu ya berarti? Oh iya, artinya cuman tentu harus mencukupi syarat. Oh saya sangat sakit hati saya. Saya sangat sakit hati saya orang yang tidak ada urusannya sama anak saya, yang tidak ada hubungannya, kolaborasinya itu tidak ada. Kenapa tiba-tiba saja dia menyampaikan sesuatu hal yang kurang baik tentang tentang sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Saya jadi bingung apa alasan dia. Kita kan namanya kita hidup selalu kita waspada lah, apalagi contoh ini karyawan, masa karyawan sampai hati ya sudah enak-enak dia. Kalau nggak salah kemarin dibawa ke Korea juga dia kan,
Menyayangkan ya berarti? Menyayangkan dia Korea. Gini ya, saya berani berbicara di sosial media karena mantan karyawannya itu gajinya sih ditunda gitu ya dari tanggal 2. Terus setelah saya remehin ternyata baru keluar gitu. Untuk mantan karyawannya itu kasihan banget gitu karena udah kerja di sana dimaki-maki gitu. Di tengah reaksi panas Haji Faisal, kabarnya Haice pun diam-diam sudah menghapus postingan chat pribadi dengan Abdul karena merasa takut akan dilaporkan ke polisi. Saya melihatnya kalau sudah dia hapus ya, ya baguslah. Mungkin saja apa yang dia harapkan dari hasil postingan itu mungkin tidak sesuai yang dia dapatkan. Artinya dia akan perkirakan akan ada baliknya kepada dia yang mungkin akan menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Tapi ternyata mungkin tidak, itu perkiraan saya. Sehingga untuk apa dia posting itu menurut saya. Tapi alam lah, saya juga nggak paham. Tapi mungkin karena takut gak sih Pak Haji mungkin dilaporin karena ke polisi kah atau gimana kah mungkin Pak Haji terkait hapusan postingan itu? Ya bisa jadi juga, karena memang terus terang aja saya sedang mempelajari. Tapi bagi saya intinya yang menjadi pikiran kalau benar apa yang kamu sampaikan itu, dia sudah men-take down atau umpamanya sudah menghapus apa yang disampaikan. Bagi saya berpikirnya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dia harapkan dari hasil postingnya itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu. Nah, itu. Saya ingin kasih teguran lah buat si F. Jangan terlalu begitu gitu loh. Kasihan juga untuk karyawan-karyawan yang lain. Saat ini, Haji Faisal pun sedang mengumpulkan beberapa barang bukti dari apa yang sudah dilakukan oleh Haice. Dan jika barang bukti yang terkumpul tersebut sudah memenuhi syarat, maka pihak Haji Faisal pun akan membuat laporan polisi. Saya sudah mengirim semua itu sama pengacara saya, dan pengacara saya sudah berkonsultasi dengan hukum lah, sudah. Ya udah. Saya itu sebenarnya sedikit lagi itu. Kalau kami mendapatkan sesuatu yang yang mencukupi syarat lah ya, udah kalau masuk. Tapi sampai sekarang sedang dalam pelajaran, kita tentu harus lengkap persyaratannya. Jadi supaya ada delik hukum. Kalau nggak lengkap ya gimana? Tapi makanya kita sedang mencari. Tentu kita selaku negara hukum, kalau ada sesuatu hal yang sifatnya merugikan diri kita, merugikan anak kita, ya kita harus mengambil langkah hukum. Nah, ada pilihan lagi. Nggak mungkin dong kita akan main sembrono aja, tentu tidak tepat. Selaku kita orang yang berada di negara hukum, ya maka kita melangkah ke hukum. Sementara itu, sebelumnya Haice pun mengatakan bahwa dirinya tidak takut jika dilaporkan ke polisi atas aksinya yang telah menyebarkan isi chat Fuji dengan Abdul, mantan karyawannya. Bahkan, Haice pun mengancam akan membongkar isi percakapan Fuji yang lebih kasar lagi jika pihak Fuji pun tidak berubah. Saya tidak takut karena itu kan kenyataan gitu. Kalau misalkan untuk netizen, saya sama sekali tidak down, mental saya tidak itu karena saya dari kecil udah dibangun mentalnya sekuat mungkin sama orang tua saya. Siap. Saya sudah konsultasi juga sih sama beberapa pengacara di Jakarta. Banyak sih untuk itu. Ntar kalau misalkan dia nggak ada perubahan, ya saya bisa lebih dahsyat gitu untuk mengeluarkan bukti-buktinya. Mungkin salah satunya CCTV dari mantan mungkin. Kakak ada nggak bukti? Ada di file. Banyak kok bukti-bukti yang dikirim ke saya lewat DM bahwa si F ini
sifatnya terbanding kebalik sama yang di depan kamera. Aduh, no comment deh itu guys. Dari awal aku ada juga aku selalu mengakui kalau aku emang masih temperamen dan aku berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Aku pun berusaha untuk mengkontrol emosi aku pun kalau misalnya aku udah salah pasti aku minta maaf. Dan aku kalau misalnya abis marah-marah aku pasti nanya, aku tuh salahnya di mana ya, aku kurangnya di mana ya, aku minta maaf. Pernyataan Haiche yang seolah tidak gentar rupanya kontras dengan apa yang ia lakukan setelahnya. Ya, rupanya Haiche pun sudah menghapus screenshot percakapan antara Fuji dengan Abdul, mantan karyawannya di sosial media, karena ia merasa tidak enak dengan Marisha Icha selaku sahabatnya. Meski demikian, langkah hukum pun tetap akan ditempuh Haji Faisal terhadap Haiche. Oh, udah pasti. Ya udah pasti itu. Kalau umpamanya semuanya itu sudah mempunyai implementasi hukum, berakibat hukum, ada akibat hukumnya. Kita dirugikan, ya otomatis. Tak kayu jenjang di kapiang, tak ya pincong di tiwu. Ya mudah-mudahan kita sama-sama menyadari. Marilah kita istilahnya cooling down, ya kan, berdamai. Damai aja. Ya, insya Allah rezeki akan ada ya. Selama ini di dunia nyata ya, itu nggak ada yang berani speak up. Banyak yang DM saya, banyak yang kirim-kirim video mungkin, banyak yang chat-chat, bukti-bukti chat, bukti-bukti CCTV ada di file saya. Mungkin dari yang nyata itu nggak ada yang berani speak up. Dari kabar Haji Faisal yang akan melaporkan Haiche ke polisi. Lantas, seperti apa rencana kuasa hukum Fuji untuk menghadapi mantan karyawannya? Benarkah kasus ini segera dipolisikan oleh pihak Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Salsabila Adriani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi sehari 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Perseteruan Fujianti Utami dengan mantan karyawannya semakin memanas. Pasalnya, Haji Faisal dan Fuji akan melaporkan Haiche ke polisi sebagai pihak yang menyebarkan percakapan pribadi antara Fuji dengan mantan kameramennya yang bernama Abdul. Ya, sebelumnya Shandi Arifin sebagai kuasa hukum sudah mengatakan bahwa ia akan memproses hukum pihak yang menyebarkan chat pribadi Fuji dengan mantan karyawannya. Dalam chat pribadi yang kini viral di sosial media, juga terlihat sejumlah kata-kata kasar yang dilontarkan Fuji terhadap mantan karyawannya. Atas kata-kata kasar tersebutlah, memang sebelumnya Fuji pun sudah meminta maaf. Tapi rupanya Fuji pun tetap akan menempuh langkah hukum untuk penyebar chat tersebut. Saya memberi peringatan. Bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami. Saya tadi udah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri. Bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan melaporkan. Ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan sama
orang yang lain nanti kita akan diskusi lagi. Kemudian juga kita mau berkonsultasi, ada sebenarnya bukan masalah baru, tapi saya mendapat informasi bahwa ada chat-chatannya Kak Fuji bersama dengan orang yang pernah bekerja sama beliau, itu diposting-posting. Nah, aku mau konsultasi juga apakah itu nanti akan kita laporkan juga. Dan sebelumnya, Fuji pun pernah mengungkap bahwa sosok videografer yang bekerja padanya tiba-tiba saja menghilang usai mendapatkan gaji terakhir. Padahal keesokan harinya, Fuji pun membutuhkan seorang kameramen untuk syuting dengan kliennya. Hal tersebut yang memicu kemarahan Fuji hingga diduga melontarkan kata-kata pedas kepada Abdul seperti yang diungkap oleh Haji Faisal. Dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Nah, itu makanya disitulah miskomunikasi. Makanya saya kadang-kadang berprasangka, ada sesuatu persangka bagi saya di situ. Kenapa kok sampai seperti itu? Dia udah kenal, udah lama sama saya. Kontak aja saya. Ini Pak. Mau bantuannya? Saya kan turun tangan, jangankan masalah anak saya, masalah orang lain sekarang saya dihubungkan, saya bantu kalau saya mampu, kalau saya sanggup. Apalagi kalau persoalan anak saya. Jadi di situ kembali lagi salah komunikasi, miskomunikasi kalau menurut saya sih. Kurang tepat. Tapi apakah ada niat lain? Allahu a'lam lah. Saya enggak juga. Hanya Tuhan yang tahu. Saya enggak bernegatif saya di situ. Keluar kata-kata itu pasti ada penyebab lah. Kan enggak mungkin enggak ada penyebab. Uti kalau kalian tahu Fuji ya. Kesibukannya itu sibuk sekali dia. Dia bekerja siang malam. Tekad kuasa hukum Fuji yang akan memproses secara hukum penyebar chat pribadi Fuji dengan mantan karyawannya. Lantas, seperti apa pula respon Dodi Sudrajat atas kasus Fuji dengan mantan karyawannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Rizky Nazar. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, sehari tayang 5 kali. Jangan lupa untuk like and subscribe. Ya, perseteruan Fuji dengan mantan karyawannya ditanggapi oleh Dodi Sudrajat. Meski ia tidak mau ikut campur dalam persoalan Fuji dengan mantan karyawannya, namun Dodi Sudrajat memberikan dukungan moral untuk Fuji dan sangat menyayangkan terjadinya perseteruan tersebut. Namun, Dodi pun menyadari bahwa setiap orang punya masalahnya masing-masing yang harus dihadapi dan juga diselesaikan. Oke, kalau Dedi jujur melihatnya sangat disayangkan sekali ya gitu, sampai ada perselisihan antara Fuji dan karyawan, dan tadi dibilang ada pecah kongsi juga sama Marissa Ica. Ya sebenarnya kan Dedi sih nggak mau ikut campur, itu kan masalah pribadi mereka. Setiap orang kan pasti ada masalah, hidup kan nggak selalu ada di atas, selalu ada di bawah, dan hidup tidak selalu
lurus-lurus aja. Pasti ada masalah hubungan, masalah kesehatan, masalah keuangan dan sebagainya. Hidup tuh pasti ada masalah. Dan masalah yang sedang Fujia hadapi ya, kalau Dedi sih menyikapinya dengan ya, untungnya Dedi tidak seperti itu, karena Dedi juga kan sebagai manajemen artis dari zamannya almarhum Echa itu, Dedi juga punya karyawan, tapi memang tidak banyak ya, seperti asisten, makeup artis. Kalau Mayang sekarang asisten, makeup artist, sama ada editing ya, yang syuting Mayang buat endorse, itu selalu kita atau Mayang membayar gaji mereka tepat waktu. Jadi Dedi selama waktu almarhum pun punya asisten dan punya makeup artist itu tidak pernah ribut, tidak pernah ada masalah. Pernah nggak ada masalah gitu, karena memang Dedi selalu membayar tepat waktu gitu gaji mereka. Begitu juga Mayang sekarang, walaupun karyawan kita itu karyawannya sifatnya lepas ya. Kalau sekarang ada masalah di pihak Fuji ya, itu Dedi nggak mau ikut campur, karena memang setiap orang kan berbeda-beda cara mentreatment karyawan. Halo, saya Bangki Suwito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Serta Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.